Audrey? Kamu masih hidup. Kamu kecewa aku masih hidup. Kakak. Jangan salahkan Steve. Salahkan aku saja. Ini salahku. Aku ketakutan setelah hari itu. Steve kasihan padaku. Dia pikir begini bisa membawa keberuntungan. Jadi kami mengadakan pernikahan. Liora, kenapa kau baik-baik saja? Karena kau punya masalah jantung, aku bisa membantumu menghilangkannya. Jadi, kau tidak akan menderita setiap hari. Kau! Audrey, aku peringatkan kau. Jika engkau berani menggertak Liora lagi, jangan salahkan aku jika kasar. Lucu. Apa yang akan kau lakukan? Kakak, kami cinta sejati. Sekarang ini sudah terjadi. Tolong restui kami. Baik, tidak masalah. Hancurkan di sini sekarang. Audrey, kau hampir kehilangan nyawamu, tapi engkau menghancurkan pernikahan yang Liora nantikan. Apa kau tahu bahwa dia menahan begitu banyak rasa sakit dan menangani semuanya sendiri? Dia berusaha keras untuk ini. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Beraninya kau melakukan ini? Kenapa tidak? Aku di sini untuk mengirimnya ke neraka hari ini. Audrey, aku perintahkan kau berlutut dan bersujud pada Liora untuk meminta maaf sekarang. Atau aku akan sangat marah. Kau tahu konsekuensinya. Aku tidak ingin memukulmu, tapi sikap sok benar dirimu membuatku muak. Jika aku tidak bisa memberimu pelajaran hari ini, aku tidak akan... Mau memukulku? Kau pengecut. Jika kau ingin memukulku, pergi berlatih lagi 300 tahun. Halo, petugas polisi, tolong kemari. Ada seorang wanita gila yang menyakiti orang. Oke, cepat kemari. Kami akan mengawasinya. Audrey, aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku bisa memanggil polisi untuk menangkapmu. Tunggu saja, kau akan dipenjara seumur hidupmu. Hei Pak, di sini. Di mana wanita gila itu? Itu dia, karena aku jatuh cinta dengan adiknya, kami menikah. Dia cemburu dan membuat keributan di pernikahan kami. Dia tidak hanya memukulku, tapi juga istriku. Benarkah? Luka berat adalah kejahatan serius. Kamu diduga melakukan luka berat. Silakan ikut kami. Aku bilang, game itu hanya menyenangkan saat dimainkan perlahan. Tunggu aku kembali. Aku pasti akan memberimu kejutan yang lebih besar. Tanda lahir. Sisir pertama, semoga kebahagiaanmu abadi. Sisir kedua, semoga kamu bersama sampai akhir. Sisir ketiga, semoga kalian saling cinta dan hormat. Pernikahanmu sudah selesai. Setelah menandatangani akta nikah, kamu sudah menikah. Lucien Parker. Menarik. Keponakanmu sudah berusaha sebaik mungkin untuk memasukkan saya ke penjara, tapi kamu datang untuk membebaskan saya. Dia tidak tahu apa-apa. Nanti akan kuajari dia pelajaran. Katakan padaku, kenapa kamu membantuku? Dengan kata lain, apa tujuannya? Pak Bam benar-benar tidak mengenalku. Alice.
Apa kamu ingat ini? Kenapa kamu punya ini? Kamu teman masa kecilku. Aku mencarimu selama ini. Aku sudah mencari di 18 ibu kota. Dan berjalan di 3 ibu jalan. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu selalu ada di sisiku. Lucian Parker. Bukankah kamu sangat kuat? Kekuatanmu ada di seluruh dunia. Kenapa kamu baru menemuiku setelah aku begitu menderita? Ini semua salahku. Aku bersumpah. Mulai hari ini, tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Kamu tidak akan pernah sedih lagi. Audrey? Om, kamu. Om, apa yang kamu... Audrey, bukankah kamu seharusnya di pusat penahanan? Kenapa kamu berbaring di atas omku? Aku bilang, ini permainan. Jadi seru terus ganti adegan. Om, apa kamu tidak punya misogini? Ada apa? Oh begitu, Steve. Setelah Audrey kabur dari penjara, dia merayu Omu untuk melindungi dirinya. Dia ingin mencari pria berpengaruh untuk membalas dendam pada kita. Liora, Lucu. Kalau soal bermain kotor, aku tidak sebanding denganmu. Audrey, berani-beraninya kamu memukul Liora. Siapa yang mengizinkanmu mengganggu tunanganku? Tunangan? Om, kamu pasti bercanda. Benar, keponakan. Aku akan menjadi bibimu di masa depan. Dia hanya bingung. Keluarga Parker memiliki aturan yang ketat. Kamu mengacaukan pernikahanku. Kamu masih ingin menikah dengannya. Mimpi saja. Aku yang memutuskan dalam keluarga Parker. Kamu tidak berhak menghakiminya. Baik, aku akan menyampaikan kata-katamu kepada kakek dalam rapat keluarga 8 hari lagi. Aku harap kamu dapat menahan amarah seluruh keluarga. Penjaga, bawa mereka keluar. Silakan. Kamu sudah bangun. Ini masih pagi. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Ada masalah di Afrika Selatan. Aku harus pergi ke luar negeri. Aku akan kembali dalam seminggu. Aku akan meninggalkan 12 pengawal bayangan untukmu. Mereka semua adalah saudaraku yang telah berjuang untukku. Mereka bisa dipercaya, jangan tinggalkan mereka. Siap. Aku merasa lebih tenang jika mereka melindungimu. Tuan Parker, kami akan segera mempertimbangkan ada kerusuhan di Afrika Selatan. Riley telah melarikan diri. Kita harus pergi ke sana secepat mungkin. Kita tidak boleh terlambat. Tunggu aku. Hati-hati. Nyonya, ini dikirim atas perintah Tuan Parker. Semuanya dibeli sesuai ukuran Anda. Ini adalah produk musim baru dari berbagai merek mewah. Tuan Parker berkata, jika Anda tidak suka, Anda bisa berbelanja dengan para pengawal. Ini adalah kartu sekunder Tuan Parker, tanpa batas. Dia benar-benar pria terkaya. Dia sangat dermawan. Nyonya, makan siang sudah siap. Anda bisa menikmatinya kapan saja. Lucian Parker. Sekarang 12 bayanganmu yang melindungimu dengan ketat tidak ada di sini. Hari ini, aku akan membunuhmu dan ambil tambang berlian terbesar di Afrika Selatan. Kamu sendiri? Bunuh dia.
Maaf Tuan Parker, para pemberontak ini berani menyerangmu setelah mereka tahu 12 bayangan tidak ada di sini. Maaf kami terlambat. Hukum kami. Kirimkan 6 berlian itu dan semua berlian yang kau temukan hari ini kepada istriku. Tuan Parker, kami telah menambang 10 ton berlian di semua lubang tambang. Apa kau yakin bahwa dia bisa memakai semuanya? Lakukan saja seperti yang kukatakan. Ya Tuan Parker, aku akan memberi perintah. Ukuran cincin istriku 75. Itu adalah 6 berlian terbaik. Cari desainer terbaik dan desain menjadi cincin. Lucian baru saja pergi dinas selama 2 hari. Mereka mengundangku menghadiri pertemuan keluarga Parker. Kakeknya sangat tidak sabar. Tapi itulah yang kuinginkan. Lagi pula bersembunyi di belakang pria bukan gayaku. Kuharap kali ini pendukung Steve bisa lebih tangguh. Kalau tidak akan membosankan. Kakek, Audrey itu gila. Sebagai mantan tunanganku, dia tidak hanya menghancurkan pernikahanku, tapi juga mencoba merayu pamanku. Dia ingin menjadi bibiku. Jika ini tersebar, orang lain pasti akan menertawakan keluarga kita. Menurutku, dia menggunakan trik kotor. Untungnya Steve meninggalkan pembuat onar itu dan menikahi Liora. Kalau tidak, aku tak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Bu, jangan bicara seperti itu tentang kakak. Meskipun dia tumbuh di daerah kumuh. Kelakuannya buruk setelah kembali ke keluarga Grace. Pasti ada alasannya dia tidak sengaja menjebak keluarga kita. Cukup, reputasi keluarga kami yang berusia seabad tak bisa dihancurkan oleh wanita tak dikenal. Lucian bingung. Sebagai ayah, aku tak bisa biarkan dia terjun ke lubang api. Audrey, apa kau pikir bisa hidup tenang dengan menikahi Tuan Parker? Saat kau diusir dari keluarga Parker, aku akan menghadapimu. Tuan, Nyonya Audrey sudah datang? Kalian terlalu asyik dalam percakapan. Apakah kalian membicarakan aku? Audrey, berhenti berpura-pura gila. Bersikaplah sopan di sini. Sekarang tidak ada yang akan melindungimu. Apa yang baru saja kau katakan? Audrey, apa kau pikir... Jangan pikir kau seorang wanita. Aku tidak berani memukulmu. Karena aku bersama pamannya. Kau adalah keponakanku. Kau harus memanggilku apa? Kau ingin aku memanggilmu Bibi? Mimpilah. Kau harus memanggilku apa? Bibi. Benar, keponakanku. Audrey, dasar perempuan tak tahu malu. Kau merayu Paman Steve dan kau berani memukul anakku. Aku perintahkan kau segera berlutut dan minta maaf pada anakku, atau aku akan menghancurkan hidupmu. Oh, maaf. Oh, ini kau tante. Kukira aku memukul anjing yang menggonggong pada semua orang. Salahku, aku sungguh minta maaf. Ngap. Siapa lagi yang mau mengajariku? Ayo pergi bersama, aku buru-buru. Kamu gadis yang tidak berpendidikan. Kamu pikir kamu bisa sukses dengan tidur bersama Lucian? Tante, sepertinya kamu salah paham. Bahkan tanpa dia, aku juga sudah sukses. Kamu hanya pura-pura. Aku tahu, Lucian belum melamarmu. Kamu bahkan tidak punya cincin kawin. Kamu yang memaksakan diri padanya. Kamu bahkan lebih murah dari pelacur itu. Tante, mulutmu kotor sekali. Apa kamu baru saja mengambilnya dari tempat sampah? Mau aku cuci untukmu? Kena sarafmu ya, semuanya ayo lihat. Sekarang ini para pemburu harta semakin tidak tahu malu. Mereka belum menikah, tapi dia memaksa anakku memanggilnya tante. Kak, aku istri sah Steve. Bagaimanapun kamu tidak bisa seenaknya memanggil dirimu Mrs. Parker tanpa pernikahan. Audrey, pamanku hanya main-main denganmu. Apa kamu benar-benar pikir kamu penting? Kamu hanya katak dalam tempurung. Kamu tidak punya hak bicara. Aku di level yang tidak bisa kamu capai. Setinggi apapun kamu menjangkau. Kamu hanya mainan. Kamu pikir kamu hebat? Tuan Parker benar-benar tidak sabar. Dia tidak layak ada di sini. Ayo adakan rapat keluarga lebih awal saat Lucian tidak ada. Audrey, kamu tidak bisa mendapatkan cinta dan status dariku. Dan kamu juga akan sama dengan pamanku.
Kamu ditakdirkan menjadi wanita yang tidak dicintai. Nyonya, cincin berlian yang dibeli Tuan Parker untukmu sudah datang. Apakah dia membawa pesan kembali? Dia bilang dia tidak tahu yang mana yang kamu suka. Dia membeli semua berlian dari tambang hari ini. 6 ini yang terbaik. Mereka sudah disesuaikan dengan ukuran jari Anda. Sisa 10 ton berlian kasar sudah diangkut ke pintu dengan truk. Apa-apaan ini? Aku hampir memohon untuk cincin berlian senilai $1 juta ini. 10 ton berlian? Audrey itu bukan apa-apa. Dia tidak pantas berlian sebaik itu. Kakek pamanku menjadi sangat gila karena dia. Tolong lakukan sesuatu, atau dia akan memberikan hasil kerja keras keluarga kita kepada wanita ini. Ayah, Lucian sudah terpesona oleh wanita ini, 10 ton berlian. Apakah dia pantas memiliki berlian sebanyak itu? Bibi, tenanglah. Kata-katamu meneteskan rasa cemburu. Kamu merasa penting. Kamu tidak punya budi pekerti sebagai seorang wanita bangsawan. Maksudmu seorang wanita bangsawan harus mengamuk karena cemburu? Hei, Cukup. Audrey, mulutmu tajam. Kamu bahkan tidak tahu cara menghormati orang tua. Kamu menindasku dengan banyak orang. Kamu tidak bersikap seperti orang tua yang pantas. Baik, Tuan Parker, langsung ke intinya. Kau menggunakan segala cara untuk mengundangku ke sini. Apa yang kau inginkan? Audrey, keluarga Parker adalah keluarga bangsawan berusia seabad. Kami butuh istri yang berbudi luhur. Kami butuh seorang wanita yang bermartabat dan elegan. Dia harus menjaga citra keluarga kami. Tapi kau berasal dari daerah kumuh. Kau punya banyak kekurangan. Kau tidak tahu cara menghormati orang tua. Kau ingin aku meninggalkan Lucian Parker? Anakku sudah keras kepala sejak kecil. Dia tidak mau mundur dari apa yang sudah diputuskan. Entah itu karier atau wanita. Jadi, aku ingin kau pergi dari sini. Pergi bersembunyi di Delta. 30.000 meter jauhnya. Dengan nama palsu. Audrey, meskipun dia memberimu banyak berlian, lalu kenapa? Kau tidak bisa menikah dengan keluarga Parker. keluarga kaya lain bisa menulis cek. Kau hanya mengucapkan beberapa kata dan ingin aku patuh. Kau tidak ingin meninggalkan Lucian. Delta sedang menderita wabah kolera sekarang. Itu penyakit mematikan. Kau tidak ingin aku pergi, tapi membiarkanku mati. Baik. Karena kau tidak mau, jangan salahkan aku jika memaksamu. Lucian luar biasa. Dia menyelamatkan keluarga Parker dari bahaya. Aku bangga padanya. Dia raja bisnis. Istrinya harus seorang wanita bangsawan yang berasal dari keluarga kaya. Tapi kau kasar dan gila. Kau tidak elegan maupun berkuasa. Kau tidak layak untuk Lucian. Kasar? Tidak elegan? Aku tidak terlihat seperti wanita bangsawan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Bagaimana sekarang? Apakah aku anggun? Apakah aku terlihat seperti gadis bangsawan sekarang? Audrey, lepaskan dia. Kakek? Apakah aku baru saja menari? Audrey, kamu benar-benar gila. Tapi kamu masih berani macam-macam denganku. Beraninya kamu. Kamu di luar kendali. Jalang, beraninya kamu menyakitinya, keluarga Parker tidak akan pernah melepaskanmu. Bu, jangan marah. Aku ingin meminta maaf kepada para sesepuh atas nama saudara perempuanku. Lingkungan tempat tinggalnya sebelumnya tidak memiliki banyak aturan. Kamu tahu aturannya dengan baik. Sehingga kamu menyamar sebagai aku dan tidur dengan kakak iparmu. Aturanmu adalah mencuri suami orang lain. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Bu, saudara perempuanku sepertinya salah paham padaku. Dia begitu galak. Jangan takut, Liora. Ini adalah keluarga Parker. Kami tidak akan membiarkannya terus membuat masalah. Besar kota dia kembali.
Anjing, kalau aku tidak tunjukkan kekuatanku, kamu kira kita baik? Hari ini aku akan memberimu pelajaran untuk orang tuamu. Silakan. Ya. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Lucian, kamu bilang kamu tidak akan kembali dalam seminggu lagi. Proyeknya berjalan lancar, jadi aku pulang lebih awal. Sudah cukup bersenang-senang? Apakah kamu masih suka berlian yang kuberikan? Aku suka, tapi itu 10 ton berlian. Bahkan jika aku pakai di 10 jari dan 10 jari kaki, aku tidak bisa memakainya semua. Tidak ada parab. Pilih saja yang kamu suka. Kakak, kamu harus pengertian terhadap dia dan belajar mengelola uang. Lagi pula, kamu tumbuh di daerah kumuh. Mungkin kamu tidak bisa membedakan antara berlian dan zirkon. Barang bagus seperti itu, sia-sia jika kamu pakai. Kenapa tidak kamu berikan padaku? Kamu bahkan lebih tidak tahu malu dibandingkan dengan Donald Trump. Audrey, dia memikirkanmu. Kenapa kamu begitu jahat? Lucian, jangan terpesona oleh anjing ini. Dia jahat. Dia tidak pantas untukmu. Dia tidak pantas untukmu. Kakak ipar, yang harus kamu pertimbangkan sekarang adalah apakah anakmu masih bisa tinggal di keluarga ini setelah kamu mempermainkannya? Lucian, apa kamu benar-benar akan mengusir keponakanmu sendiri demi wanita yang tidak dikenal? Tuan Parker, jangan salah paham. Aku mengatakan itu demi kebaikanmu sendiri dan demi kebaikan keluarga Parker. Lagi pula, kakakku agak gila. Jika dia membawamu masalah lebih, itu akan buruk. Kamu habis. Kakak. Liora. Paman, kau lihat saja wanita gila ini memukulnya. Dia lebih tua darimu. Wajar saja dia menegur anak muda yang tidak sopan. Lagi pula, kalian berdua tidak punya rasa hormat. Kau menghina bibimu, kau harus minta maaf. Minta maaf? Paman. Dia bukan siapa-siapa. Jika kau bilang begitu, dia baru saja memukul ibuku. Ada banyak anggota keluarga di sini. Dia tidak menghargai siapapun. Dia yang harus minta maaf dulu. Oh, benar. Dan kalian, sebagai orang yang lebih tua, kalian menindasnya tanpa alasan. Dan kalian berdua, kalian harus minta maaf pada istriku. Lucian. Istriku diperlakukan tidak adil. Jangan bicara padaku sampai kalian minta maaf. Kau ingin kami minta maaf padanya, mimpi saja. Iya, kami orang yang lebih tua. Jika kami minta maaf padanya yang masih muda, jika ini tersebar, keluarga kami akan sangat malu. Menurutku kau terobsesi padanya. Kau bahkan tidak ingat siapa dirimu. Karena kalian tidak mau menerima istriku. Baik. Aku tidak akan campur tangan lagi dalam urusan keluargamu. Aku akan menarik semua dana proyek dan koneksiku. Apa maksudmu? Apa maksudku? Maksudku tanpaku, kalian tidak ada artinya. Jangan berani-berani. Ayahmu masih ada di sini. Kau bisa coba. Lihat saja apakah aku berani melakukannya. Tunggu, aku akan minta maaf. Aku bisa minta maaf padanya. Nona Audrey, maafkan saya. Ini salah kami, mohon maafkan kami. Steve, Liora, minta maaf pada bibimu. Bu. Apa kau ingin kami bangkrut? Maaf. Kakak, maaf. Ini salahku. Aku maafkan. Tapi lain kali jadilah anak yang baik. Kalau tidak, aku akan menghukummu. Kakek. Sudah. Lucian, karena kamu tidak akan mengubah pikiranmu. Steven akan menemani Liora untuk mengunjungi orang tuanya besok. Kamu bisa pergi dengan mereka dan bertemu orang tuanya. Setelah itu, kita akan mempersiapkan seserahan. Keluarga kita adalah keluarga ternama. Kamu harus mengadakan pernikahan yang megah, kalau tidak, orang lain akan mengejek kita. Baik, ayah, kalau begitu aku pergi dulu. Pergilah. Ayah Audrey itu pembawa sial. Kenapa ayah setuju begitu mudah? Ya, kakek. Dia mantan tunanganku.
Jika dia benar-benar membiarkannya menikahi pamanku, aku harus memanggilnya bibi setiap hari. Memalukan. Sikap Lucian, tidak sadarkah kamu dengan situasinya? Jika kita terus mendesaknya, kita akan kehilangan segalanya. Tapi? Tidak ada tapi. Jangan banyak bicara akhir-akhir ini. Ai. Aneh, dulu kakakku baik di depan Steve. Kenapa dia sekarang seperti orang yang berbeda? Liora, kamu mengingatkanku. Dulu dia selalu mendengarkanku. Sekarang dia banyak berubah. Jelas sekali, gadis sialan ini ingin menggunakan cara ini untuk menarik perhatian anakku. Bu, apa maksudmu? Nak, pikirkanlah, dia tidak bisa mendapatkan hatimu. Cintanya menimbulkan kebencian. Dia sengaja mendekati pamanmu dan bertindak sangat kuat. Hanya untuk mendapatkan perhatianmu kembali padanya. Oh, benarkah? Tentu saja benar. Kalau tidak, kenapa dia membuat masalah di sini? Dia ingin membuktikan bahwa dia sekarang berbeda. Dia ingin kamu terkesan padanya. Dia bermain trik susah didekati. Dia dulu sangat mencintaiku. Bagaimana dia bisa tiba-tiba tidak mencintaiku? Steve, kau tahu dia masih mencintaimu. Apa kau akan meninggalkanku dan kembali padanya? Apa yang kau pikirkan? Kau penyelamatku. Kita sudah menikah. Bagaimana aku bisa mencintainya? Aku hanya mencintaimu seumur hidupku. Steve, kau sangat baik. Audrey, karena kau tidak akan menyerah pada Steve, aku akan benar-benar menghancurkan reputasimu di pesta dari pintu ke pintu. Saya akan mandi. Kamu gila? Ini hukumannya karena melarikan diri. Tolong minum air, Bu. Saya merasa jauh lebih baik. Lucian Parker, binatang ini. Hari ini akan menjadi hari yang panjang. Bu, Tuan Parker sudah menunggu di ruang tamu. Anda bisa pergi ke keluarga Grace setelah berganti pakaian. Tuan Parker, Nyonya sudah di sini. Wow, dia terlihat sangat cantik dengan gaun itu. Ya Tuhan, aku pikir aku melihat Muse. Bagaimana? Apakah kecantikanku mempesonamu? Kamu cantik, tapi kamu masih butuh sesuatu untuk mempercantikmu. Apa itu? Moonlight Muse. Ini adalah pusaka keluarga Parker. Ini dibuat oleh pengrajin kerajaan Eropa 100 tahun yang lalu. Ini tak ternilai. Sulit untuk melihatnya. Benda ini hanya diturunkan kepada nyonya keluarga Parker. Tuan Parker benar-benar jatuh cinta padanya. Saatnya pergi ke medan perang. Sekarang Liora dan Steve seharusnya sudah tiba. Ayo. Ibu, ayah. Kami kembali. Liora, kemarilah ke sisiku.
Liora, kamu jarang pulang ke rumah akhir-akhir ini. Kenapa kamu menutupi wajahmu? Apa yang terjadi dengan wajahmu? Bu, Steve tidak memukulku. Itu kakakku. Gadis bandel itu masih berani memukulmu. Dia bikin heboh di rumah Parker kemarin dan memukulku di depan semua yang lebih tua. Dia bilang dia ngajarin aku aturan. Beraninya dia cuma tahu bikin masalah. Mertua, bapak mertua, Audrey sudah keterlaluan. Dia tidak bisa merusak reputasi keluarga Parker. Steve, jangan khawatir, kami adil. Audrey tertukar saat lahir, kami menemukannya saat dia berusia 8 tahun. Dia sudah lama memiliki kepribadian yang bengkok. Ya, saat dia pulang, kita harus memberinya pelajaran, supaya dia tidak melakukannya lagi di masa depan. Nyonya Grace, Nona Audrey sudah tiba. Haruskah saya buka pintunya? Tidak, dan siram dia dengan air dingin. Ayo bangunkan dia. Siapa dia pikir dirinya? Bu, dia seorang perempuan. Tidak baik membiarkannya berdiri di luar basah. Apa salahnya? Aku ibunya. Aku akan membuat dia tahu apa aturanku. Apa yang harus dia lakukan. Dia harus bersikap baik. Nona Liora, aku melihatmu tumbuh dewasa. Aku tahu kau baik hati, tapi kebaikanmu tidak berpengaruh padanya. Dia tidak akan pernah belajar. Nyonya Grace, saya akan ambil air dingin. Lucian Parker, tidak peduli apa yang kulakukan nanti, jangan khawatir. Aku akan membalas dendam sendiri. Oke. Jalang, kamu berani menggertak Nona Liora? Kamu minta. Jangan berlama-lama. Liora, jangan khawatir. Hari ini, aku yang akan mengaturnya untukmu. Jika gadis pembangkang itu tidak berlutut dan meminta maaf padamu, dia tidak akan lagi menjadi putriku. Dia tidak pantas mendapatkan permintaan maafku. Tuan Parker, kenapa kamu di sini? Omong kosong, Tuan Parker adalah paman Stephen. Dia pasti di sini untuk Stephen. Selamat datang di rumahku, Tuan Parker. Ini semua salah Audrey, maaf mengganggu. Untungnya, May pintar. Dia berhenti tepat waktu ketika dia melihat Tuan Parker datang. Jika tidak, jika Tuan Parker basah, keluarga Grace akan celaka. Tuan Parker, silakan masuk. Kamu sangat kasar. Bagaimana bisa kamu duduk di sampingnya? Pindah sekarang. Nyonya Parker bisa melakukan apapun yang dia mau. Tuan Parker, apa maksudmu dengan itu? Bibi, aku di sini untuk menemuimu hari ini. Tuan Parker, tolong pikirkan. Audrey berbeda dari kakaknya yang berpendidikan tinggi. Dia vulgar dan kasar. Dia sama sekali tidak layak untukmu. Ya, Tuan Parker, dia tidak baik. Audrey telah tinggal di pedesaan sejak dia kecil. Dia tidak berpendidikan. Dia biadab. Kemarin, dia berani memukul seseorang di keluarga Parker. Jika kamu menikahinya, itu akan mencoreng reputasi keluarga Parker dan menjadi bahan tertawaan masyarakat kelas atas. Sebagai orang tuanya, begitukah cara kamu menggambarkan putrimu sendiri? Mereka bahkan mempermalukannya di depan umum. Dia pasti sangat menderita selama aku tidak berada di Kotahi selama ini. Dia gila. Ada begitu banyak pria. Kenapa dia menggoda Tuan Parker, setan itu? Ya, dia juga paman Stephen. Dia membuat segalanya semakin rumit. Gadis nakal ini akan membunuh kita. Tuan Grace, Nyonya Grace, makan siang sudah siap, sudah waktunya makan siang. Tuan Parker, ini semua kesalahpahaman Audrey adalah putri kandung kami. Bagaimana mungkin kami tidak mencintainya? Tuan Parker, kita sekarang keluarga. Mari kita bicara sambil makan malam. Silakan. Ayo, aku lapar. Kamu sangat lembut. Gua ini istri, aku akan menghargaimu. Permisi, aku mau ke toilet. Tunjukkan jalan ke Tuan Parker. Kamu semakin tidak terkendali. Bagaimana kau bisa meminta Tuan Parker, seorang bangsawan, mengupas udang untukmu? Jika ini tersebar, orang lain akan mengira kami tidak bisa mendidik anak kami dengan baik. Udang ini diterbangkan dari Amerika, mereka tiba pagi ini. Mereka sangat segar. Beberapa orang hanya tahu cara membuat masalah. Mungkin dia tidak layak menikmati barang bagus ini. Ibu, ayah, jangan katakan itu pada adikku. Dia hanya sedikit rakus. Dia belum pernah makan makanan seenak ini sebelumnya.
Aku sangat berharap beberapa orang bisa setengah lebih bijaksana sepertimu. Jangan selalu fokus pada daging. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti wanita kaya. Jika bukan karena tes DNA, aku sungguh ragu apakah kamu putri kami atau bukan. Kamu belum layak makan daging. Jika kau menginginkannya, tukar dengan kerja keras. Kau tidak bisa menuai tanpa menabur di sini. Aku tidak bisa memakannya, maka kalian semua tidak bisa mendapatkannya. Beraninya kamu, Roku. Audrey, kamu tidak masuk akal. Berani-beraninya kamu melakukan itu. Aku menemukan begitu banyak guru etiket untuk mengajarimu. Ini caramu membalas budiku. Guru etiket, kapan kau mempekerjakan mereka? Sejak aku dibawa kembali ke keluarga Grace, aku tinggal di ruang bawah tanah yang gelap dan makan roti kukus. Kapan kau pernah merawatku? Liora, apakah aku menyuruhmu mengambil kelas etiket dengannya? Ayah, aku meneleponnya. Dia pikir itu terlalu melelahkan. Dia menolak. Aku tidak ingin pergi. Kamu takut aku akan lebih baik darimu, jadi kau mengunciku. Kami menyediakanmu lingkungan pendidikan yang sangat baik. Kamu sendiri tidak menghargainya. Kau menyalahkan adikmu. Bagaimana aku bisa melahirkan anak perempuan yang tidak tahu berterima kasih? Kakak, aku tahu kau membenciku. Kau pikir aku mengambilnya cinta ibu dan ayah. Jika itu bisa menenangkanmu, aku rela menebus dosaku. Aku tidak menginginkan apapun. Aku akan mengembalikan orang tuamu padamu. Tolong tenang, jangan mendorong mereka dan Tuan Parker terlalu keras. Ide bagus. Kamu sudah selesai makan siang? Ikuti aku. Audrey, apa yang kamu lakukan di kamarku? Ayo, Liora, lihat saja apa yang akan terjadi. Jika dia berani menyentuh barang-barangmu, aku tidak akan pernah memaafkannya. Pakaianku, tasku, Audrey, apa yang kamu lakukan? Gaun pesananku. Audrey, apa kamu gila? Bukankah kamu terus berkata kau akan mengembalikan barangku? Kalau begitu, aku akan mulai dengan kamar tidur terbesar dan paling terang ini. Mari kita mulai dari saat kau mencuri hidupku 18 tahun lalu. Bahkan jika kau ingin mengambil kamarku, kau tidak boleh membuang barang-barangku. Ini adalah barang-barang pribadiku. Barang-barangmu? Liora Grace, apa kau lupa akulah putri kandung mereka? Sejak aku dibawa kembali ke sini, aku tinggal di ruang bawah tanah yang lembab dan berjamur. Aku memakai pakaian bekas yang tidak kau inginkan, pakaian yang kau kenakan, barang-barang di tanganmu, yang mana yang bukan milikku. Kau bicara tidak masuk akal. Kapan kami memperlakukanmu dengan buruk? Kau penyendiri. Liora itu baik dan penuh pengertian. Tentu kami lebih menyayanginya. Ada apa? Ya, jangan main-main di sini. Kami menyayangi kau dan Liora sama-sama. Mbak, aku tahu kamu membenciku. Jika kamu mengambil kamarku dan merusak barang-barangku bisa membuatmu bahagia. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa, asalkan kamu tidak membuat ibu dan ayah sedih lagi. Audrey, kamu memukulku lagi. Tamparan ini untuk mengajarimu apa itu cinta sejati dan penyesalan. Kamu terlalu naif untuk main-main denganku. Kamu gila. Bukankah itu yang kamu katakan? Aku pemberontak, aku tidak berpendidikan, aku suka membuat masalah. Aku mengikuti deskripsimu dalam melakukan sesuatu. Ada apa? Kamu tidak puas, atau kamu mengizinkan anak angkatmu menjebakku, tapi aku tidak bisa melawan. Bajingan, kamu di luar kendali. Kamu benar-benar mengira aku tidak akan memukulmu? Om, tante aku pikir dia benar keramahan keluargamu atau lebih tepatnya cara kamu mendidik putrimu. Cukup mengesankan. Master Parker, tapi itu semua lelucon anak-anak, itu semua kesalahpahaman. Karena itu kesalahpahaman, maka kamar ini milikku mulai sekarang. Jika kamu bisa meletakkan barang di kamarku lagi, aku akan membuang semuanya saat melihatnya. Liora, lupakan. Berikan saja padanya. Aku akan memberimu kamar yang lebih besar dan lebih baik nanti. Master Parker, karena semuanya sudah selesai, jangan berdiri di sini. Bagaimana kalau kita pergi ke ruang belajar? Mari kita bicarakan hadiah pertunangan secara detail. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Oke. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Ada apa?
1 tamparan belum cukup? Audrey, tunggu saja. Kamu... konyol? Liora, jangan menangis. Steve, aku belum pernah menderita sebelumnya. Aku ditampar di hari pernikahan. Sekarang aku ditampar lagi. Wajahku, kamarku. Dia akan mengambil segalanya dariku. Liora, jangan menangis, hatiku hancur. Audrey, wanita gila itu. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Tapi Tuan Parker melindunginya. Steve, aku tidak ingin kamu bertengkar dengan Tuan Parker karena aku. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu menderita terus. Aku akan membalas ini sendiri. Aku harus membuatnya berlutut dan meminta maaf padamu. Mai, bantu aku mencari seseorang. Aku menginginkannya yang spesialis memungut kotoran. Pria paling kotor, paling bau, paling kotor. Beri dia uang. Ya, aku ingin dia tidur dengan Audrey. Setelah Audrey kehilangan kesuciannya dan menjadi kotor. Aku lihat apakah Lucien masih menginginkannya. Audrey, bajingan. Kalau aku nggak bisa ngasih pelajaran ke kamu, aku bukan laki-laki. Tidak, dia terlalu kuat. Aku harus ambil langkah antisipasi. Audrey, keluar dari sini. Steve, kamu mau mati? Kenapa? Saat dia memakai baju tidur, dia kayak kucing tanpa kuku. Dia nggak terlalu nyebelin. Dan agak imut. Bangun, apa yang kamu lakukan di kamarku? Kenapa aku nggak bisa ngomong kasar padanya sekarang? Steve, keluar atau aku akan menunjukkan kungfu padamu. Sekarang segera keluar dari kamar Liora. Minta maaf padanya. Steve, apa kamu ingin mati? Dengar, aku benar-benar tidak takut padamu sekarang. Keluar sekarang juga, dan minta maaf padanya. Kamu memasang pelat besi di pakaianmu. Tidak menyangka, ya? Aku menyebutnya membalas dendam dengan caramu sendiri. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Bagaimana bisa kamu? Persetan. Sayangnya, kamu bukan Iron Man. Sampah tetaplah sampah. Kalau kamu macam-macam lagi sama aku akan menghancurkanmu. Keluar! Aneh. Kenapa aku tidak benci dia kali ini? Jantungku berdetak sangat cepat. Liora. Apa yang kamu lakukan di sini? Steve, aku yang seharusnya bertanya itu padamu, kan? Aku sedang bicara dengan Audrey tentang kamar. Bagaimana obrolannya? Apa dia setuju memberikan kamar padamu? Liora, kamu bilang akan memberikan kamarmu padanya. Lagi pula, kamu jarang di rumah. Dia suka kamar ini. Berikan saja padanya. Kamu bilang apa? Kamu minta aku kasih kamar itu ke dia? Liora, itu hanya kamar. Orang tuamu akan membelikanmu yang baru. Itu bukan masalah besar. Lupakan saja. Kamu benar, hanya sebuah kamar. Kalau dia suka, ambil saja. Selama keluarga kita harmonis, aku tidak masalah dikorbankan. Ini Liora yang baik, Liora yang bijaksana yang aku kenal. Oke, sudah malam. Selamat malam. Audrey, kamu pelacur. Kamu hanya pakai trik kotor ini untuk merayu pria. Kamu sudah punya Tuan Parker, tapi kamu masih ingin merebut priaku. Kalau begitu, aku akan biarkan pria paling kotor, paling buruk, dan paling hina tidur denganmu. Setelah itu, Tuan Parker akan meninggalkanmu. Dan Steve tidak akan melihatmu lagi. Steve, sudah selesai? Liora. Kakak, tadi itu salahku. Aku membuatmu marah. Aku sudah menghangatkan susu untukmu. Semoga mimpi indah. Kamu baik sekali. Kakak, dulu aku salah.
Tapi aku sudah merenung dalam-dalam. Kita bersaudara sebelum menikah. Setelah menikah, kita jadi ipar. Bisakah kita rukun? Ya, tentu. Kakak, susunya enak diminum hangat. Minumlah sekarang. Puas? Baiklah, selamat malam kakak. Semoga mimpi indah. Audrey, kamu akan kehilangan segalanya setelah malam ini. Dia mencoba meracuniku, trik anak-anak. Liora, aku ingin melihat trik apa lagi yang bisa kamu lakukan. Itu si Jalang diranjang. Yang perlu kamu lakukan hanyalah tidur dengannya. Kalau kamu melakukannya dengan baik, Nona Liora akan memberimu hadiah besar. Kamu berani mengintimidasi Nona Liora. Kim Chu akan merasakan diperkosa oleh pria paling murahan. Kamu akan membayar atas kesombonganmu. Silakan saja. Kamu tidak dibius? Trik kotor ini tidak mempan padaku. Tuan Parker, semuanya sudah jelas. Tanggal pernikahan ditetapkan dalam setengah bulan. Gimana? Di mana Audrey? Sudah lama aku tidak melihatnya. Dia di kamar, hanya... Hanya apa? Aku baru saja melihatnya pergi ke sebuah kamar dengan seorang pria. Mereka tinggal di kamar beberapa saat. Apa yang dia lakukan? Itu tidak mungkin. Dia tidak akan membiarkan siapapun masuk ke kamarnya tanpa alasan. Maksudku, dia kan tunangan pamanku. Dia harus hati-hati. Audrey, kamu berani merayu priaku. Kamu akan membayarnya. Dia benar. Mungkin adikku hanya ngobrol dengan pria itu di kamar. Sedang chatting? Bercanda ya. Dia mencintai laki-laki seperti hidupnya. Siapa tahu kalau... Omong kosong, dia sedang chatting dengan seseorang sekarang. Ah ya, hanya chatting. Tuan Parker, sudah larut malam. Saya antar kamu pulang dulu. Tidak apa-apa, karena semua orang khawatir padanya. Ayo kita lihat. Saya juga ingin tahu apa yang sedang Audrey lakukan. Kalian tunggu di sini, saya masuk dulu. Kak, apa yang kamu lakukan? Kak, Tuan Parker masih di sini. Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang tidak tahu malu di rumah? Dia pembawa sial. Dia pembawa sial keluarga Grace. Audrey, kamu merendahkan diri sendiri karena kamu tidak bisa mendapatkanku. Ramai sekali. Apa kalian mengadakan pesta teh di kamarku? Audrey, kenapa kamu di sini? Kamu seharusnya... Aku seharusnya bersenang-senang dengan pria di tempat tidur itu, kan? Kamu di sini. Siapa di dalam? Menjijikan sekali. Bukankah dia Mei? Mai, turun dari tempat tidur. Nyonya, saya... Bajingan, kamu pembantu, berani kamu masuk ke kamar Nona. Dan dengan ini, berani kamu. Dia sangat berani. Mungkin ada yang mendukungnya dan menyuruhnya melakukan itu. Kak, jangan berpikir begitu. Mai hanya bingung. Dia telah merawatku selama bertahun-tahun. Dia selalu setia. Pasti ada alasan tertentu. Kamu sudah lama melayaniku. Kali ini kamu terima kesalahan untukku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jangan khawatir, Ibu Liora. Aku tidak akan pernah menghalangimu. Mei, katakan sendiri padaku. Apakah saat ini kamu terobsesi? Yakin aku terobsesi. Aku melihat pintu terbuka dan kemudian aku hanya... Ini semua salahku. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dia melindungi Audrey. Menarik. Keluar dari keluarga Grace, segera. Keluargaku tidak bisa mempekerjakan orang tak tahu malu sepertimu dan busuk hati. Dan orang itu, keluar dari sini. Jangan membuatku muak.
Audrey, lihat ini. Aku akan menyuruh pembantu untuk membersihkannya dan ganti spray dan sarung selimut. Malam ini cukup gunakan seadanya. Tempat ini sudah kotor. Aku tidak akan tinggal di sini. Malam ini aku akan kembali ke rumahku sendiri. Itu bagus. Dia baru kembali sebentar dan membuat kekacauan. Jika dia tinggal beberapa hari, dia akan merobek atap rumah kita. Tuan Parker, maafkan saya. Sungguh memalukan. Karena Audrey ingin kembali, tolong jaga dia. Audrey, Apa kamu pikir pertunjukan tadi kurang bagus? Kamu ingin tampil di panggung sendiri? Kamu kehilangan sesuatu. Semua yang kamu sentuh kotor. jika kamu menyelamatkanku, mungkin aku akan jatuh cinta padamu. Kita bisa hidup bahagia bersama. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Untuk membangunkanmu, supaya kamu tidak melamun. Cintamu murahan, bikin aku muak. Jadi jangan main-main sama aku. Atau lain kali, aku nggak cuma bakal lukain tanganmu. Ayo pulang. Oke. Audrey, serigala dan susu beracun tidak bisa membunuhmu, tapi kali ini kamu pasti mati. Alice, apa kau benar-benar bisa melepaskan masa lalu? Masa lalu? Apa? Masa lalumu dan Steve. Kau serius? Aku dulu sangat suka Steve. Kau bahkan tidak boleh memikirkannya. Kau milikku sekarang. Bahkan jika aku mengikatmu, kau harus tetap di sisiku. Tuan Parker, itu bukan kebiasaan yang baik. Siapa yang mengajarimu? Belajar sendiri. Aku tidak peduli prosesnya. Tapi hasilnya. Kalau begitu kau harus mengikatku seumur hidup. Kalau tidak, aku bisa kabur kapan saja. Apa? Injak rem. Tidak berfungsi. Cari sesuatu yang bisa kita gunakan. Apa yang bisa dilakukan ini? Ini untuk membersihkan jendela? Ini bisa digunakan. Berfungsi. Tunggu sebentar. Kita tidak bisa tinggal di mobil. Lompat keluar. Oke. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Kamu terluka. Aku akan mengantarmu kembali. Mobilnya hancur. Bagaimana kita pergi? Saat aku di dalam mobil, aku sudah menghubungi seseorang. Dia seharusnya segera tiba. Dia sudah datang. Tuan Parker, bukankah kau pergi ke keluarga Grace? Kenapa ini bisa terjadi? Selidiki segera. Siapa yang merusak mobil? Ya. Dan minta dokter keluarga datang ke rumahku. Biarkan aku membantumu. Tuan Parker, rekaman kamera mobil merekam seluruh prosesnya. Itu adalah Liora Grace. Dia merusak setir dan rem. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Liora Grace lagi? Tunggu, apa yang ingin kau lakukan? Dia merusak setir dan rem. Dia ingin aku mati. Karena dia begitu kejam, aku akan menggunakan metodenya untuk memberinya pelajaran. Ikat Liora. Ya. Siapa kamu? Lepaskan aku. Siapa kamu? Kenapa kau menangkapku? Sebaiknya kau pikirkan kejahatan apa yang telah kau lakukan. Suara ini, kau Audrey. Audrey, benar kau? Aku ingat aku sudah memperingatkanmu. Jangan macam-macam denganku, atau kau akan berakhir buruk. Aku berakhir buruk. Bunuh aku jika kau bisa, atau aku akan terus mencari kesempatan untuk membunuhmu. Kau berani begitu sombong sekarang, karena kau tahu bahwa membunuh orang di Cina itu ilegal. Benar, jadi Audrey, aku pasti akan mencari kesempatan untuk membunuhmu. Pertama, kau bersatu dengan kekuatan asing untuk membunuhku. Kau merencanakan sebuah drama memilih antara Steve. Kau merusak mobilku. Sejujurnya, kau punya banyak cara.
karena kau tidak bisa menyentuhku. Lepaskan aku masih menunggu untuk pulang untuk makan malam dengan suamiku. Kamu sedang apa? Menurutmu aku mau ngapain? Audrey, berani-beraninya kamu menyentuhku. Steve nggak akan melepaskanmu. Ibu nggak akan memaafkanmu. Pisau ini untuk kamu yang memotong rem mobilku. Audrey, dasar kampret. Nggak akan ada yang mencintaimu karena kamu nggak pantas. Kamu akan membayar untuk pisau ini 10 kali lipat cepat atau lambat. Kalau gitu akan kuberi satu lagi biar setara. Maaf Audrey, aku salah, tolong maafkan aku. Aku benar-benar sadar aku salah. Maaf banget, sungguh. Bukankah aku sudah mengaku salah? Kenapa kamu masih menyakitiku? Kamu mengaku kamu harus dihukum lebih. Audrey, kenapa kamu mengikat Liora di sini? Liora, kamu baik-baik saja? Steve, tangan dan kakiku semua terluka. Audrey, beraninya kamu melakukan ini pada Liora. Aku akan membuatmu membayar harganya. Kamu mempertanyakanku begitu kamu datang. Apa yang kamu minta Liora Grace lakukan padaku? Apapun yang dia lakukan, kamu tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Kamu menutup mata saat dia menyakitiku. Kamu tidak mengizinkanku menanganinya. Dia adalah penyelamatku. Meskipun dia memiliki segala macam kesalahan, kamu tidak boleh menyakitinya. Kebaikannya adalah hutang, tapi hidupku tidak berarti apa-apa. Kamu standar ganda dan sungguh menjijikkan. Aku tahu dia adalah penyelamatku, jadi kamu selalu membencinya. Setelah sekian lama bersama, kupikir kamu sudah berubah, tapi ternyata tidak. Kamu masih sama kejinya. Kamu tidak berubah sama sekali. Kamu masih sama bodohnya. Apa maksudmu dengan itu? Sudah 5 tahun, kamu masih belum melihat siapa penyelamatmu yang sebenarnya. Saat aku bangun, orang pertama yang kulihat adalah Liora. Siapa lagi kalau bukan dia? Kenapa kamu tidak pergi ke rumah sakit dan periksa siapa yang menyelamatkanmu daripada bertengkar denganku di sini? Steve, jangan dengar omong kosongnya. Dia hanya ingin memecah belah. Jangan khawatir. Liora, aku tidak akan terpengaruh oleh kata-katanya. Kita selesai, ayo pergi. Baik. Hei Audrey. Audrey, kamu telah menyakitinya begitu parah, dan kamu pergi begitu saja. Apa kamu tidak merasa bersalah? Paman, kamu hanya membiarkannya melakukan apapun yang dia mau. Paman. Apa yang harus kita lakukan? Aku benar-benar lumpuh. Liora, jangan khawatir. Kau adalah penyelamatku dan istriku. Bahkan jika kau lumpuh, aku akan merawatmu. Tapi Steve, aku tidak tahan. Audrey telah menyakitiku begitu parah, tapi dia sekarang bahagia. Aku tidak tahan ini. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Bukankah dia akan menikahi pamanku? Maka kita juga akan menghancurkan pernikahannya. Kita akan memberinya obat sebelum pernikahan dan mencari 10 pria untuk memperkosanya. Lalu buat video untuk diputar di pernikahan. Cari seseorang untuk menghancurkan kesucian Audrey. Bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata kejam seperti itu? Apakah dia masih Liora yang baik hati? Mungkin apa yang dikatakan Audrey itu benar. Aku telah ditipu selama ini. Dia sama sekali bukan penyelamatku. Maaf Kak Yuan, aku juga terbawa amarah. Aku tidak tahu kenapa aku mengatakan itu. Lupakan. Steve, bahkan jika kakakku mematahkan tangan dan kakiku, aku berhutang padanya. Ini salahku. Liora. Liora, kau tidak berhutang apapun padanya. Liora, kamu tidak berhutang apa-apa padanya. Selama bertahun-tahun ini, kamu sangat baik padanya, tapi dia terus-menerus menindasmu. Baik. Aku akan lakukan seperti yang kau katakan. Aku akan membalaskan dendammu. Steve, kamu baik sekali. Periksa orang yang membawaku ke rumah sakit 5 tahun lalu. Aku bukan boneka porselen. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Aku tidak akan merasa sakit. Lukanya sangat parah. Bagaimana mungkin tidak sakit? Karena strukturnya berbeda dengan milikmu.
Aku tidak merasa sakit dan tidak takut sakit. Bicara soal ini, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Silakan. Sebulan lalu, aku tahu bahwa Liora bekerja sama dengan organisasi teroris asing. Mereka menculikmu di luar negeri. Mereka tidak manusiawi dan haus darah. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Baik. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau bicara. Lucian Parker. Nanti aku akan menanyakan pertanyaan ini padamu, oke? Oke. Kalau begitu, aku akan menunggu sampai kau mau memberitahuku. Kamu lihat apa? Lucian Parker, ayo kita pilih gaun pengantin hari ini. Oke. Selamat datang. Tunjukkan gaun pengantin terbaik di toko ini. Nona, kami baru saja mendapat gaun pengantin pesanan khusus. Kamu memiliki temperamen yang luar biasa, pasti akan sangat pas. Oke, biar aku coba. Lucian, pertemuan keluarga terakhir, aku hanya melihat ayahmu. Di mana ibumu? Aku belum pernah mendengarmu menyebutnya. Dia suka bepergian keliling dunia. Dia selalu di luar negeri. Tapi sepertinya dia sudah kembali 2 hari ini. Aku akan mencobanya dulu. Sayang, apa kamu lelah dari perjalanan keliling dunia ini? Kamu sudah bepergian selama setengah tahun. Aku sangat merindukanmu di rumah. Aku tidak lelah kalau suasana hati baik. Tapi begitu aku tiba, aku dengar bahwa Lucian punya tunangan tanpa kabar. Apakah berita ini benar? Jangan sebut Audrey. Gadis itu tidak punya budi pekerti dan kualitas. Dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita terhormat. Dia bersikap seperti wanita gila. Aku juga berasal dari pedesaan. Dari apa yang kamu katakan, apa kamu tidak suka padaku? Kamu pikir aku tidak pantas untukmu? Tenanglah, Nyonya, tolong tenang. Aku tidak berani. Bagaimana mungkin aku meremehkanmu? Kamu bilang gadis itu tidak cukup baik. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Kamu tulus. Dia tidak punya budi pekerti. Kamu tidak tahu. Gadis itu gila. Dia tidak layak menjadi menantu kita. Bukan urusanmu, bodoh tua. Aku hanya percaya apa yang kulihat. Sekarang aku akan menemui Audrey yang telah memikat hatiku. Aku puas dengan reaksimu. Aku ambil yang ini. Baik, Nona. Pak, silakan ikut saya ke kasir. Mundur sedikit. Permisi, Nona, gaun pengantin ini dibawa oleh wanita ini. Kamu buta sekali. Siapa yang berani membeli barangku? Nona, wanita ini sudah... Berani sekali kamu membantah. Aku putri sulung dari grup Miller. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu tidak bisa bertahan. Keluargamu mengajarimu menggertak pegawai di depan umum? Kupikir siapa ternyata? Ternyata simp Audrey. Kenapa kamu mau beli gaun pengantin? Kamu mau memaksa Steve menikahimu? Audrey, kamu berani memukulku. Ku bisa memukulmu kapan saja, apa perlu pilih hari? Berani kamu pukul aku akan panggil polisi dan masukin kamu ke penjara. Silakan, biarkan polisi melihat bagaimana Nona Miller membuat masalah di depan umum dan menghina orang lain. Siapa kamu, tua bangka? Beraninya kau membuang ponselku? Kamu tidak pantas tahu siapa aku. Buang sampah berisik ini keluar. Kamu benar-benar membuatku muak. Lepaskan aku, lepaskan aku. Nah, biarkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah ibu Lucian Parker, Julie White. Kau ibunya? Ya. Nona.
Kau punya kemampuan bagus. Aku suka kepribadianmu. Kau sangat hebat. Bagaimana bisa kau jatuh cinta dengan wajah babi itu? Wajah babi? Itu deskripsi yang sangat hidup. Bu, kenapa kau pulang lebih awal? Bukankah kau akan pulang beberapa hari lagi? Kalau aku tidak datang, aku akan melewatkan acara bagus ini. Jangan bertemu calon menantuku. Ibu. Oke. Jangan berdiri di sini. Gaun pengantin ini berat banget. Dia pasti lelah. Audrey, ganti baju. Ayo pulang. Oke. Bu, aku tiba-tiba ingat sesuatu yang pribadi. Aku harus mengurusnya. Sebentar kok. Hanya urusan pribadi kecil. Sebentar. Cantik Mia, kau sendirian. Ayo kita bersenang-senang bersama. Hahaha. Aku hanya ingin bersenang-senang denganmu. Aku jamin kau akan sangat bahagia. Siapa yang menyuruhmu datang? Nah, tidak masalah. Yang terpenting adalah kita akan bersenang-senang hari ini. Tubuh ini dan wajah ini, kau akan terlihat cantik saat menangis nanti. Kawan-kawan, aku tidak sabar. Biarkan aku duluan. Aku tanya sekali lagi. Siapa yang menyuruhmu datang? Kesabaranku terbatas. Jika kalian tetap diam, pukulanku berikutnya tidak akan mengenai tembok. Bajingan, kamu berani mukul aku? Kawan-kawan, tangkap dia. Hari ini aku akan memberi pelajaran pada bajingan ini. Kamu mencari mati. Bilang siapa yang mengirimmu ke sini. Steve, dia memberikan kami uang dan menyuruhku memberimu pelajaran, lalu merekam video lain. Steve. Bagaimana, udah ketemu? Tuan, sudah kuperiksa. Menurut video pengawasan di pintu masuk rumah sakit Dunning. Setelah kecelakaan, Ibu Audrey mengantarmu ke rumah sakit, bukan Ibu Liora. Audrey menyelamatkanku. Liora membohongiku. Dia menyamar sebagai penyelamatku. Steve, kamu pasti lelah setelah hari yang sibuk. Coba sup ayam. Berhenti berpura-pura. Kapan kamu berhenti berbohong padaku? Steve, apa yang kamu bicarakan? Biar aku tanya kamu. Apakah kamu orang yang mengirimku ke rumah sakit? Tentu saja aku. Bagaimana bisa kamu meragukanku? Kamu masih berpura-pura. Aku sudah menyuruh seseorang untuk mengeceknya. Audrey menyelamatkanku tahun itu. Tapi kamu mengambil pujian untuknya, benar? Steve, aku bisa menjelaskannya. Aku sangat mencintaimu. Aku takut bahwa kamu akan mengabaikanku jika tahu kebenaran. Aku hanya bingung. Cintamu adalah keegoisan dan pencurian. Apakah kamu tahu itu? Karena kebohongan egomu, aku kehilangan orang yang seharusnya aku hargai. Steve, apakah kamu benar-benar jatuh cinta pada Audrey? Liora Grace, aku beritahu kamu. Jika kamu membuatku kehilangan segalanya, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Steve! Audrey, apa kau datang mencariku? Apa kau juga ingat masa lalu? Kau masih mencintaiku. Steve, bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak main-main denganku? Kau bahkan berani menyuruh preman untuk menghalangiku. Kau mau mati? Audrey, dengarkan aku. Aku sudah menyelidikinya. Kaulah yang menyelamatkanku. Dia mengambil kreditmu. Aku bodoh dan buta. Aku salah menyalahkanmu. Audrey, aku tahu kau masih punya perasaan padaku. Dulu kau sangat mencintaiku. Bagaimana bisa kau tidak mencintaiku lagi? Berikan aku kesempatan. Biarkan aku menebus kesalahanku. Steve, jika aku tidak dipaksa oleh sistem, aku akan muak bahkan hanya melihatmu. Audrey, jika kau berani memukul Steve lagi, aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Siapa Liora Grace? Siapa Liora Grace? Saya. Kami menerima laporan identitas asli. Anda terlibat dalam kasus perdagangan manusia. Silakan ikut kami untuk penyelidikan. Apa? Siapa Steve Parker? Ya. Seseorang melaporkan Anda. Anda dicurigai mengorganisir dan memimpin organisasi seperti geng.
dan memerintahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Silakan ikut kami. Siapa yang melaporkan saya? Saya. Paman, Anda melaporkan kami? Mana Pak membayar harganya? ikut kami. Lucian Parker, tunggu saja. Kami tidak bersalah. Bagaimana Anda tahu saya di sini? Anda telah mengikuti saya. Karena masalahnya sudah selesai, ayo pulang. Kaki saya sakit.